Ketua Majelis Kehormatan MK Jimli soal opsi pemakzulan Jokowi boleh banyak sekali alasan. Putusan MK bukan lagi berdasar dan berlandas atas kepentingan konstitusi. Putusan MK itu lebih pada putusan kaum tirani, saudara-saudara. Maka kita harus mengajak secara sadar, dan kita harus sadarkan bahwa konstitusi kita sedang diinjak-injak. Kita harus menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh lembaga DPR. Saya, Pak Ibu Ketua, saya Masinton Pasaribu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta. Ya kemana dulu dilemparnya? Ini kan kalau hak yang dimiliki oleh DPR kan ada hak bertanya, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Itu kan hak yang ditujukan kepada pemerintah. Nah sekarang korelasinya di mana? Dan kalaupun kemudian ada teman-teman yang mengajukan proposal untuk memperkarakan Mahkamah Konstitusi, ya proposalnya mana, seperti apa, tujuannya apa, kan itu. Kami ya sampai saat ini kan belum mengetahui seperti apa, arahnya seperti apa gitu. Tinggal dibutuhkan 2,76%, kurang dari 3% untuk membuat Pak Jokowi bisa dimajukan lewat proses DPR. Bagaimana hitungannya? Koalisi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu mencakup 25,5% kursi di DPR. Parlemen ya? Di parlemen. Lalu kemudian koalisi Amin itu mencakup 29,05%. Artinya kalau kedua koalisi ini bergabung, dikarenakan mereka lah yang sekarang ini sebetulnya paling berkepentingan mewakili suara rakyat banyak, bahwa ini tidak bisa dibiarkan misalnya. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Maka jumlahnya 54,55%. Lalu itu sudah bisa memproses, ya. Tetapi untuk membuat keputusan dengan 2/3 kan 66,7%. Betul. Maka untuk mencapai 66,7%, dari mana kita cari? Demokrat tadi yang saya asumsikan, itu kursinya 9,39%. Maka dengan Demokrat bergabung ke dalam keinginan perubahan dalam isu yang sangat penting ini, menjadi 63,94%. Artinya untuk mencapai 66,7% diperlukan 2,76% tambahan. Siapa mereka yang 2,76% itu? Orang-orang dari partai di luar yang saya sebut tadi, yang masih mau menjaga kewarasan mereka. Untuk menjaga dan memastikan bahwa kita bernegara, berdemokrasi, punya fondasi yang kuat. Apabila terbukti ada bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwa Presiden melakukan abuse of power, maka tahap impeachment terhadap Presiden bisa dilakukan. Ini akan memakan waktu dan ini akan membuat politik kita menjadi gaduh, dan bersumber semuanya ini dari sikap dan keputusan Pak Jokowi yang tidak cukup terang benderang, tegak lurus pada konstitusi dan proses hukum di dalam proses politik yang berlangsung di negara kita. Dan kalaupun opini-opini yang dibangun di publik, ya tentu ya kita hargailah itu sebagai pendapat, pandangan yang tentu bagian dari dinamika politik. Tapi yang dibilang PKS itu pemakzulan Pak Jokowi, ya kan, karena dugaannya beliau cawe-cawe. Ya kan itu kan masih opini yang dibangun, kan tidak ada di sini yang kemudian menyampaikan proposal untuk kesana, kan tidak ada. Itu kan masih opini yang dibangun oleh beberapa pihak yang kita lihat saja nanti perkembangannya. Tentu keputusan MK itu final dan mengikat, ya. Nah nanti ini kan hak angket ini proses penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang. Dia adalah produk politik. Nah nanti ya tergantung dari temuan-temuan dalam penyelidikan. Jika nanti hak angketnya terbentuk, maka dibentuklah nanti yang namanya panitia khusus hak angket untuk Mahkamah Konstitusi.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK membuka peluang pemakzulan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini berawal dari anggota DPR fraksi PDIP Masinton Pasaribu yang mengusulkan hak angket terhadap MK. MK di bawah komando Anwar Usman dinilai melanggar konstitusi setelah mengeluarkan putusan syarat batas usia Capres-Cawapres, sehingga secara tidak langsung dianggap meloloskan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Cawapres pendamping Prabowo Subianto. Terkait wacana pemakzulan Jokowi, Ketua Mahkamah Kehormatan MK Jimli Asidiki menyebut bahwa itu adalah hak politik anggota DPR RI. Demikian disampaikan Jimli saat menghadiri Forum Silaturahmi dan Kerja Nasional Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI di Hotel 4 Point by Sheraton Makassar Sabtu 4 November 2023 kemarin. Itu urusan politik di DPR, boleh saja dimakzulkan, banyak sekali alasannya Presiden Jokowi dimakzulkan, kata Jimli Asidiki. Jimli lantas kembali menyinggung soal pencopotan Hakim MK Profesor Aswanto. Aswanto dicopot dari jabatannya oleh DPR RI. Dia menegaskan pencopotan itu tidak sah. Waktu tempo hari kan saya dari Hakim MK, Aswanto diberhentikan karena alasan recalling, itu tidak sah, tapi presidennya menjalankan, ujarnya. Tak hanya itu, Jimli juga menyinggung Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang sekaligus mantan Ketua MK atas keputusan recall hakim tersebut. Saya sudah bilang, Menko, ini salah. Anda sebagai mantan Ketua MK harus melindungi MK, tidak berhasil dan sekarang jadi cawapres pula. Itu alasan untuk impeachment berat, bebernya. Jimli menyampaikan jika seorang menjabat sebagai Ketua MK harus disampaikan secara benar dan tegas. Jadi kalau sudah soal hukum kayak begitu, kita harus katakan yang benar adalah benar, yang salah itu salah, ujarnya. Walaupun demikian, wacana pemakzulan Jokowi dinilainya cukup berat dilakukan. Namun dia menghormati dan menyerahkan sepenuhnya ke wakil rakyat.